Halo semuanya, saya Situati Fauzia dari kelas Manajemen 21F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Lean Manufacturing Concept yang sumber dari materi ini adalah buku Akuntansi Manajemen yang disusun oleh Sepdi Rizka Manurung dan kawan-kawan. Langsung saja ke pendahuluan. Lean Manufacturing Concept adalah konsep yang bertujuan untuk meminimalkan waste atau pemborosan pada proses produksi yang mana ini merupakan efisiensi waktu dan berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan atau waste itu. Lean manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi suatu pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement. Hal ini dijelaskan oleh Gesper pada tahun 2001. Tools dalam Lean Manufacturing Concept umumnya digunakan untuk menetapkan seluruh aliran baik informasi maupun material serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan. Yang digunakan toolsnya adalah value streaming mapping. Sejarah dari Lean Manufacturing ini berasal dari sejarah Perang Dunia II. Perusahaan manufakturing di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia selama beberapa dasawarsa, dan Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal dan memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Jadi, hal ini dapat menjadi latar belakang adanya Lean Manufacturing Concept. Konsep ini berupa sesuatu yang dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Catatan, meskipun Lean Manufacturing umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, meskipun umumnya Lean ini diasosiasikan dengan manufakturing, Lean dapat diterapkan pada industri apapun. Berkat konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara satu skenario atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas, sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lain untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan. Contohnya seperti menghilangkan atau mengurangi pemborosan, itu adalah tujuan utamanya. Kedua, meningkatkan kualitas produk, kualitas perusahaan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Prinsip dasar Lean ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai stream mapping tersebut untuk yang tidak memberikan produk yang mengurangi kegiatan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Ketiga yaitu mengorganisasikan pesanan material dalam informasi dan produk suatu alur yang baik dan efisien selama penggunaan proses full system. Yang keempat yaitu memberikan variasi integrasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau biasa disebut pursue the customer. Adapun jenis-jenis waste ini atau jenis-jenis pemborosan ini ada 7, yaitu pertama defect atau cacat. Defect ini dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurang tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang atau rework, dan klaim dari pelanggan. Jadi hal ini dapat
mengadakan atau menyebabkan suatu pemborosan. Yang kedua yaitu wearing atau menunggu. Dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Hal ini sangat dapat mengakibatkan suatu pemborosan juga. Yang ketiga yaitu unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Contohnya dapat berupa suatu penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat yaitu inappropriate processing atau proses yang tidak tepat. Contohnya dapat berupa suatu ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tools atau alat yang tidak sesuai dengan fungsinya atau adanya kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima yaitu unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Contohnya dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, dan misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, serta operator yang membungkuk gitu. Yang keenam yaitu transportation atau transportasi. Dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang dan bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau mesin dari gudang ke produk jadi. Transportasi juga dapat mengakibatkan suatu pemborosan. Jadi, kita harus meminimalisasi suatu alat transportasi dari suatu gudang ke gudang lainnya. Dan yang terakhir yaitu overproduction atau produksi yang berlebihan. Kelebihan produksi ini dapat berupa produksi barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Peluang untuk pengoptimalan ini ada 3 yaitu pertama, menemukan cara untuk mencegah kemacetan atau bottleneck. Yang kedua itu memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan inisiatif pembangunan tim sehingga para karyawan dapat bekerja lebih efektif lagi dan lebih produktif lagi. Yang ketiga yaitu tetap berhubungan baik dengan permintaan pelanggan dan menggunakan permintaan itu untuk menginformasikan kinerja operasional. Yang selanjutnya itu metode untuk meningkatkan proses, sistem, produk, dan layanan. Ada yang pertama yaitu siklus Plan, Do, Check, Act atau biasa disingkat PDCA. Berdasarkan metode ilmiah, siklus PDCA ini adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Yang kedua yaitu template pemecahan masalah A3. Metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim, template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah dan banyak lagi. Yang ketiga itu 5 whys. 5 whys ini adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai perusahaan dapat menemukan akar masalahnya. Yang terakhir yaitu teknik Pokayoke. Biasa dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke ini adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah suatu kesalahan. Adapun jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi yaitu ada pertama value adding activity, non value adding activity, dan necessary non value adding activity gitu. Value adding activity ini aktivitas yang menurut konsumen mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Contohnya memperbaiki mesin yang produksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Kedua, non value adding activity ini aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah.
pada suatu produk atau jasa di mata customer. Dan yang ketiga, necessary non-value adding activity adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer. Adapun cara sukses konsep lean manufacturing ini ada yang pertama adalah value stream mapping. Mohon maaf ini typo. Value stream mapping ini adalah teknik manufacturing yang membantu pengoptimalan proses yang melibatkan pembuatan visualisasi terperinci dari setiap langkah yang diperlukan untuk mengambil ide dan mengubahnya menjadi layanan, produk, atau proyek yang bernilai tambah. Yang kedua yaitu proses analytic mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste atau keborosan, ketidakkonsistenan dan kerasionalan di tempat kerja, sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan setelah mempercepat proses dan memproduksi biaya serta mengurangi memproduksi biaya yang diharapkan dapat terwujud. Yang ketiga yaitu fishbone diagram atau cause and effect diagram, yaitu suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Berkaitan dengan proses statistikal, diagram sebab akibat ini digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau biasa disebut sebab dan karakteristik kualitas yang biasa disebut akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab. Yang selanjutnya itu menerapkan sistem Kanban. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerjaan dengan tugas, tumpukan pekerjaan yang dibuat dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Dan yang terakhir, yang selanjutnya itu Gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi Lean, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin Lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin Lean membuat keputusan yang tepat, selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep Lean Manufacturing. Yang terakhir yaitu S5 tempat kerja atau 5S tempat kerja. Pertama itu sortir, menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, set in order, atur secara berurutan, yaitu mengatur item ke tempat optimalnya. Ketiga, shine, yang artinya bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang kerja supaya tempat kerja menjadi lingkungan yang sehat bagi para karyawan. Yang keempat yaitu standarisasi, maka buatlah standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Dan yang terakhir yaitu sustain atau berkelanjutan, yang menerapkan sistem yang mendorong konsep penggunaan metode 5S dalam lean manufacturing yang dirancang untuk memaksimalisasi nilai jangka panjang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang menonton video ini. Dan sampai jumpa.